kita, dan tadi kita terjeda atau berhenti pada satu syair yang disebutkan oleh salah seorang penyair dan kita sudah bacakan. Selanjutnya kita akan sebutkan dua kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita semua dari ayat ini. Jadi kita akan menyebutkan dua kisah dan kita akan mengambil faidah secara singkat dari dua kisah ini. Kisah yang pertama adalah kisah tentang Qarun. Kisah tentang Qarun yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Ya, dan kami petikan satu ayat saja yang ada di dalam Al-Qur'an, surah Al-Qasas. Surah Al-Qasas ayat 79. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ya, menceritakan tentang kisah Qarun yang menyombongkan dirinya dan membanggakan dirinya dengan harta dan kemewahan yang dia miliki. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 79. Lalu Qarun lengkap dengan segala perhiasannya keluar dari rumahnya menemui kaumnya. Jadi diceritakan Allah mengisahkan kisahnya Qarun, ya. Dia keluar dari rumahnya dengan segala perhiasannya. Dan tidak ada, mungkin kita sudah tahu bagaimana kisah kekayaan Qarun, ya. Yang disebutkan satu kunci gudang hartanya saja harus dipikul oleh sekian orang banyak. Ya. Satu kunci gudangnya saja itu. Bagaimana lagi kalau isi-isinya? Jadi Allah menceritakan bagaimana kisah Qarun ini ketika dia keluar dari rumahnya dengan memakai segala perhiasannya. Dan kala itu orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia terkagum-kagum dan berkata, semoga saja kita diberikan kekayaan seperti yang diberikan kepada Qarun. Sejatinya dia adalah orang yang benar-benar mendapatkan keberuntungan yang besar. Jadi ketika Qarun keluar dari rumahnya dengan perhiasannya yang begitu mewah, dengan pakaiannya, kemewahan yang dia miliki, orang-orang dari kalangan kaumnya takjub, ya, dengan melihat kemewahan yang dipakai oleh Qarun. Dan saking takjubnya mereka ingin juga mendapatkan kemewahan sebagaimana kemewahan yang dirasakan oleh Qarun. Ya. Akan tetapi, lihatlah jemaah sekalian, meskipun dengan harta yang begitu banyak, ya, ternyata tidak membuat Qarun menjadi orang yang paling bahagia. Padahal jika memang seandainya kebahagiaan itu diukur, ditakar, barometernya adalah harta dan kekayaan serta kemewahan, maka seharusnya yang paling bahagia adalah siapa? Qarun. Tapi tahukah kita bagaimana akhir kehidupan dari Qarun? Kita semua sudah tahu. Dia ditenggelamkan bersama dengan hartanya di dalam tanah. Qarun yang manusia ketika itu memuji-mujinya, bahkan dikatakan di dalam ayat, orang-orang saking kagumnya dengan kemewahan dan harta yang dimiliki Qarun, orang-orang ketika itu mengatakan sejatinya Qarun ini adalah benar-benar orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Jadi orang-orang menyangka Qarun tadi dengan segala kekayaan dan kemewahannya, disangka orang-orang bahwa itulah orang yang paling bahagia. Namun ternyata Allah menjawab semua itu dengan menenggelamkan Qarun ke dalam tanah bersama dengan harta-hartanya. Ini menunjukkan apa?
Ternyata kebahagiaan itu bukan datang dari harta dan kemewahan sebagaimana kita telah sebutkan. Bahkan bisa saja kemewahan harta yang kita miliki justru bisa saja menjadikan sebab datangnya kesengsaraan dan kebinasaan kita, baik dalam kehidupan dunia apalagi di akhirat. Contohnya korban, karena dia enggan untuk bersyukur kepada Allah SWT. Ya. Ini kisah korban. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah sekalian, kalau seandainya kebahagiaan itu ditakar, diukur, barometernya adalah harta dan kekayaan, maka seharusnya korun menjadi orang yang paling bahagia. Namun ternyata justru dia berakhir dengan kesengsaraan. Allahu subhanahu. Itu kisah yang pertama. Pelajarannya itu tadi kita ambil pelajarannya. Pelajarannya adalah bahwa barometer kebahagiaan, takaran, ukuran kebahagiaan atau patokan kebahagiaan bukanlah berdasarkan kemewahan dan harta. Jadi kebahagiaan patokannya, barometernya bukan harta. Kisah yang kedua adalah kisahnya Fir'aun. Kisahnya Fir'aun. Ini bisa kita temukan dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran. Secara singkat kita ceritakan, mungkin sebagian kita juga sudah hafal bagaimana kisahnya Fir'aun. Fir'aun adalah seorang raja yang sangat terkenal dengan keangkuhan dan kepungahannya. Bahkan dikatakan sampai-sampai dialah satu-satunya raja yang mengatakan dirinya adalah sebagai Tuhan. Tetapi lihatlah akhir kehidupan Fir'aun. Apa yang terjadi dengan Fir'aun? Ya. Dia ditenggelamkan bersama dengan pasukannya tatkala dia mengejar Musa alaihissalam. Bahkan setelah matinya pun Allah masih menghinakannya dengan cara muminya sampai sekarang masih ada untuk dijadikan sebagai pelajaran generasi-generasi yang datang setelah. Maka dari sini kita ambil pelajaran, kalau seandainya kebahagiaan itu diukur, ditakar atau barometernya berdasarkan pangkat dan jabatan serta kedudukan di tengah masyarakat, maka harusnya yang paling bahagia adalah siapa? Fir'aun. Tetapi nyatanya Allah Subhanahu wa taala justru menjawab semua prasangka-prasangka orang yang mengatakan bahwasanya kebahagiaan adalah dengan tingginya pangkat dan jabatan. Allah memberikan kesengsaraan di akhir hidup, bahkan sampai di hari akhirat nanti, kepada Fir'aun dengan cara ditenggelamkan bersama dengan kaumnya di laut. Bahkan muminya sampai sekarang masih dipelihara, dimuseumkan, seakan-akan dia dijadikan pajangan, seakan-akan Allah ingin sampaikan kepada kita, ini loh kehidupan akhirnya orang-orang yang kufur kepada Allah SWT, yang membanggakan, yang sombong dengan pangkat dan jabatan yang dia miliki. Seperti inilah akhir kehidupannya. Jadi, sampai kemudian setelah mati, Fir'aun masih dihinakan oleh Allah SWT dengan cara seperti itu. Pelajarannya adalah bahwa pangkat dan jabatan bukanlah tolak ukur kebahagiaan. Bukanlah tolak ukur kebahagiaan. Okay. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kebahagiaan kecuali dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagaimana mungkin kebahagiaan bisa datang kalau kita meninggalkan pemilik kebahagiaan itu sendiri? Pemilik kebahagiaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan kebahagiaan kalau kita meninggalkan pemilik kebahagiaan, yaitu Allah Azza wa Jalla? Tidak mungkin kita bisa dapat gaji setiap bulan kalau kita tinggalkan pekerjaan kita. Mustahil. Maka tidak bisa kita dapatkan kebahagiaan kalau kita meninggalkan
Allah SWT. Syekh Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim, beliau mengatakan dalam kitabnya, was-sa'adatu tazhu idza haqqaqa al-'abdu tauhid rabbih wa 'allaqa qalbahu bi khaliqihi wa fawwada jami'a umurihi ilaihi. Kata Syekh Dr. Abdul Muhsin, Imam Masjid Nabawi, beliau mengatakan, kebahagiaan itu tidak akan datang menghampiri ketika seorang hamba benar-benar, atau saya ulang, kebahagiaan itu akan datang menghampiri ketika seorang hamba benar-benar mentauhidkan Rabbnya. Was-sa'adatu tazhu idza haqqaqa al-'abdu tauhid rabbi. Jadi kebahagiaan itu akan datang kepada seorang hamba kalau dia benar-benar mentauhidkan Allah, benar-benar beriman kepada Allah SWT, dan menggantungkan hatinya hanya kepada Allah. Jadi dia menggantungkan hatinya, seluruh pengharapannya, angan-angannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia hanya menggantungkan seluruh angan-angannya, keinginannya, semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menggantungkan hatinya kepada Allah Azza wa Jalla, serta menyerahkan seluruh urusannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kebahagiaan, kata beliau, akan datang menghampiri seorang hamba kalau dia benar-benar, satu, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, yang kedua, menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, dan yang ketiga, menyerahkan urusannya seluruhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita sudah berikan contohnya tadi, ya, seperti seorang pedagang, dia tidak akan merasa cemas, tidak akan takut, ya, ketika ada saingannya di sampingnya, di belakangnya, di depannya. Kenapa? Karena dia menyerahkan urusannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia menggantungkan hatinya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah yang pasti akan mendatangkan rezeki kepada dirinya. Maka kebahagiaan itu akan datang menghampiri kita, jamaah sekalian, ketika kita semakin mentauhidkan Allah. Maka dari sini kita bisa pahami, sangat-sangat penting untuk kita belajar tauhid, belajar akidah yang benar. Dan alhamdulillah Ustaz kita, Ustaz Harun hafizahullah, ya, sudah mendapatkan kitab tauhid di sini, dan bahkan setiap pekan kita diajarkan akidah, diajarkan tauhid. Ya, maka jangan malas-malas hadir. Datang, karena pokok dari agama kita, jemaah sekalian, bahkan syarat diterimanya seluruh amal ibadah kita adalah ketauhidan kepada Allah Azza wa Jalla. Orang kalau dia tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla, mau dia salat sepanjang malam, sepanjang tahun sampai akhir hayatnya, mau dia rajin puasa, rajin sedekah, umrah tiap bulan, haji tiap tahun, kalau dia tidak bertauhid kepada Allah, maka seluruh amalannya akan terhapus, bahkan tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena dua syarat diterimanya amal ibadah ada dua. Yang pertama, al-ikhlas, mengikhlaskan seluruh niat ibadah kita hanya kepada Allah. Dan ikhlas itu berkaitan dengan tauhid, akidah kita. Syarat yang pertama diterimanya amal ibadah. Yang kedua adalah al-ittiba, mengikuti sunnah Nabi SAW. Jadi kalau kita mau beramal, mau beribadah, harus patokannya dua. Satu, pertama ikhlas. Yang kedua harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kita mau sholat, cari hadis-hadis bagaimana tata cara sholat sunnah Nabi SAW. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Lihat, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Jadi kalau kita mau ibadah, jamaah sekalian, ibadah apapun itu, jangan lakukan suatu amalan, suatu ibadah yang kita belum tahu dari mana sumbernya. Jamaah sekalian, tadi di awal kita sudah sampaikan, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk mengerjakan amal ibadah sesuai dengan sunnahnya sekemampuan kita. Maka kita berusaha untuk melandasi setiap amal ibadah yang kita lakukan di atas tuntunan petunjuk sunnah Nabi SAW. Baik. Kemudian
Kita dengarkan perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan dalam kitabnya Zadul Ma'ad jilid keempat halaman 186, beliau mengatakan at-tauhidu yaftahu lil 'abdi babal khairi was sururi wal ladzati wal farahi wal ibtihaj. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan ketauhidan kepada Allah, keimanan kepada Allah membuka pintu-pintu kebahagiaan, pintu kebaikan, pintu kelezatan serta kesenangan dan sukacita bagi seorang hamba. Jadi ketauhidan, keimanan kepada Allah Azza wa Jalla membuka pintu kebahagiaan bagi kita. Berulang kali kita sudah sebutkan tadi dari awal bahwa keimanan dan ketauhidan itu adalah sumber kebahagiaan. Banyak sekali dalil kalau kita mau sebutkan, mungkin sampai besok pagi tidak akan ada habis-habisnya yang menjelaskan tentang bagaimana sumber kebahagiaan itu datangnya dari keimanan kita, ketauhidan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Baik. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada masih beberapa perkataan-perkataan para ulama, namun kita cukupkan sampai di situ. Kita akan sebutkan poin utama kita, yaitu kebahagiaan apa saja yang didapatkan seorang hamba ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Saya minta izin, waktunya mungkin 10 menit lagi ya. 10 menit lagi insyaallah kita selesaikan. Ada 10 poin tapi saya akan sebutkan secara ringkas. Di antara buah kebahagiaan yang akan didapatkan seorang hamba ketika dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah Allah akan mendatangkan rasa keamanan kepada seorang hamba dan juga memberikan kepadanya petunjuk. Yang pertama adalah Allah akan memberikan rasa keamanan serta memberikan petunjuk kepada seorang hamba yang bertauhid. Jadi yang pertama, orang kalau bertauhid maka dia akan merasakan keamanan dan mendapatkan petunjuk. Dalilnya Al-Quran surah Al-An'am ayat 82. Surah Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang-orang yang beriman. Saya ulang, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud di sini adalah kesyirikan. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan, kata Allah, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kebahagiaan yang pertama yang dirasakan orang yang bertauhid adalah dia mendapatkan rasa keamanan dan mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Dan kalau sudah Allah yang memberikan petunjuk kepada kita, kita tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Jadi Allah berfirman tadi, saya tegaskan, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan. Hati-hati. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan apa? Kesyirikan. Jadi tidak cukup dengan beriman kepada Allah Azza wa Jalla, tapi kita harus membersihkan keimanan dan ketauhidan kita dari segala bentuk kesyirikan. Syirik itu adalah lawan dari tauhid. Dan kita sudah sebutkan kemarin, syirik itu adalah kemaksiatan, dosa yang paling besar. Bahkan dia menghapuskan seluruh amalan kita kalau kita melakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyirka ladzulmun 'adzim." Sesungguhnya dosa kesyirikan itu adalah dosa yang paling besar. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala
akan mengharamkan surga bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Nah, ini bahayanya kesyirikan. Jadi jamaah sekalian, setelah kita belajar akidah yang benar, belajar tauhid yang benar, maka kita juga harus belajar memahami lawannya tauhid, yaitu kesyirikan. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengharamkan surga bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu 'alaihi al-jannah." Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, dia melakukan peribadahan, meminta doa kepada selain Allah Azza wa Jalla, datang ke tempat yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka kata Allah Azza wa Jalla, Allah mengharamkan syurga baginya, tidak akan masuk surga. Bahayanya kesyirikan. Jadi itu yang pertama tadi. Jadi buah kebahagiaan, di antara kebahagiaan yang didapatkan orang yang bertauhid adalah mendapatkan rasa aman dan mendapatkan petunjuk. Yang kedua, dan inilah yang kita inginkan, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjamin surga bagi orang-orang yang bertauhid. Dan inilah puncak keinginan kita semua. Tidak ada di antara kita yang tidak menginginkan surga. Semuanya kita pasti menginginkan surga, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir dalam majelis ini, bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh jamaah, ya, dan saudara-saudara kita yang lain yang beramal saleh, beriman kepada Allah, semoga kita dikumpulkan kembali di dalam surganya Allah Azza wa Jalla, di atas dipan-dipan kita saling bersaudara, tidak ada lagi kesukaran di dalamnya, tidak ada lagi kepenatan di dalamnya, yang ada hanyalah kebahagiaan di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua kembali dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Di jaminan yang kedua, buah kebahagiaan yang didapatkan seorang hamba ketika bertauhid adalah mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 107. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausil nuzula." Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, sesungguhnya orang-orang yang beriman, bertauhid dan beramal saleh, maka balasan bagi mereka adalah surga Al-Firdaus, menjadi tempat tinggal bagi mereka. Dan surga Firdaus yang maksudnya itu surga yang paling tinggi. Surga yang paling tinggi. Ya. Bayangkan, Allah memberikan, menjamin, ini Allah yang menjamin langsung loh. Bukan Rasulullah, bukan juga pejabat, tidak. Yang menjamin langsung adalah Tuhan kita, Rabb kita, Allah Subhanahu wa taala. Allah menjamin sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka bagi mereka surga Al-Firdaus, tempat tinggal bagi mereka. Dan semoga kita semua dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya. Jadi balasan bagi orang yang beriman adalah yang kedua, mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita secara ringkas, yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala menjamin kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa taala menjamin kehidupan yang baik serta pahala yang besar bagi orang yang bertauhid. Yang ketiga, Allah menjamin kehidupan yang baik serta pahala yang besar bagi orang yang bertauhid. Dalilnya Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. Dalilnya Al-Quran surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tadi kita sudah sebutkan ayatnya di awal, jadi kita langsung baca terjemahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan mereka bertauhid, beriman kepada Allah, maka sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, akan memberi kehidupan yang baik, yang indah, yang bahagia kepadanya, dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ketika kita bertauhid, beriman kepada Allah Azza wa Jalla,
dan tidak mencampur adukan keimanan kita dengan kesyirikan, maka Allah akan anugerahkan kepada kita kehidupan yang baik di dunia ini, tak apalagi di kehidupan akhirat nanti. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan hatinya. Yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan hatinya. Jadi orang yang semakin bertauhid dan beriman kepada Allah, maka akan semakin diteguhkan hatinya dan dikokohkan hatinya. Dalilnya Al-Quran surah Ibrahim ayat 27. Al-Quran surah Ibrahim ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah berfirman, Allah akan meneguhkan keimanan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh. Ucapan yang teguh ditafsirkan oleh para ulama kita di sini adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Jadi orang yang beriman dan mengucapkan kalimat tauhid, maka mereka akan diteguhkan hati mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau hati kita sudah teguh kepada Allah, maka gangguan apapun yang datang kepada kita, orang berusaha untuk menjelekkan kita, memudaratkan kita, maka kita tidak akan goyang, tidak akan runtuh, tidak akan roboh, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengokohkan, meneguhkan hati kita. Yang kelima, dan ini adalah bukti bahwasanya ketauhidan kepada Allah itu tidak terbatas pada individu, tetapi juga seluruh masyarakat, bahkan suatu negeri. Yang kelima adalah tauhid akan menjadi sumber keamanan suatu negeri. Tauhid mendatangkan keamanan bagi suatu negeri. Jadi seseorang dalam satu negeri itu semakin mereka bertauhid, dalam satu kampung, dalam satu desa, semakin mereka bertauhid, maka semakin Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada mereka keamanan di tempat mereka, di daerah mereka, di negeri mereka. Dalilnya Al-Quran surah Ibrahim ayat 35 sampai dengan 36. Surah Ibrahim ayat 35 sampai 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas." Allah berfirman di dalam Al-Quran. Jadi Allah mengisahkan ucapan Ibrahim. Dia mengatakan, dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, dia berdoa. Ibrahim berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, "Wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini," yang dimaksud adalah negeri Makkah. "Jadikanlah negeri Makkah sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan manusia." Syahidnya atau poinnya dari ayat ini jemaah sekalian, bagaimana Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keamanan untuk negeri Mekah dengan wasilah agar anak-anaknya tidak menyembah berhala-berhala. Dan lihatlah sekarang Mekah, Madinah menjadi kota atau negeri di Timur Tengah yang teraman disebabkan karena mereka telah menjauhi kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan coba tanya teman-teman jamaah umrah yang sudah pulang, yang mungkin mereka sempat tinggal beberapa hari di kota Makkah, lebih lagi di kota Madinah, mereka pasti akan bercerita, kenapa ya kalau di Mekah dan di Madinah itu rasanya tenang sekali. Ya, perasaan itu, dan kami sudah merasakan sendiri. Walillahi. Coba tanyakan ke teman-teman, jamaah-jamaah, teman-teman tetangga-tetangga yang sudah pulang umroh atau haji, tanyakan bagaimana perasaan mereka ketika berada di Mekah dan Madinah.
rasa tenang yang mereka dapatkan. Dan cerita-cerita seperti ini jamaah sekalian berulang kali kami dengarkan dari jamaah-jamaah Indonesia yang datang. Selalu mereka cerita, Ustaz, kenapa kami kalau di Madinah itu Masya Allah tenang sekali rasanya, teduh sekali. Allah mendatangkan ketenangan dan keamanan ke dalam negeri yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Jadi yang kelima tadi, bahwa ketauhidan itu mendatangkan keamanan ke dalam satu negeri. Dan ini dalil bukti bahwasanya ketauhidan tidak hanya berdampak pada individu seseorang, tapi seluruh masyarakat. Kemudian yang keenam, bahwasanya tauhid akan menjadi sumber kejayaan ummah. Tauhid akan menjadi sumber kejayaan umat. Ya, tauhid menjadi sumber kejayaan umat. Dalilnya Al-Qur'an surah An-Nur ayat 55. Dalilnya Al-Qur'an surah An-Nur ayat 55. Saya langsung bacakan terjemahannya karena ada panjang ayatnya supaya mempersingkat waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Jadi Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, bahwa Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini sebagaimana Allah telah menjadikan berkuasa orang-orang sebelum mereka. Dan sungguh Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi untuk mereka, serta Allah benar-benar akan mengganti keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan sehingga menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, yakni setelah datangnya Rasulullah SAW, mereka itulah orang-orang yang fasik. Poinnya dari ayat ini saya singkat ya, bahwasanya, atau saya berikan contoh supaya langsung mudah paham. Apa yang menyebabkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya berhasil menaklukkan, terutama setelah Rasulullah SAW wafat, apa yang menyebabkan kemenangan para sahabat sehingga mereka berhasil mengalahkan dua imperium besar di zaman itu, yaitu siapa? Romawi dan Persia. Dua negeri besar yang ketika itu sangat ditakuti oleh seluruh penjuru dunia. Tetapi kaum muslimin yang ketika itu jumlahnya belum terlalu banyak pasukannya, berhasil mengalahkan mereka dua imperium besar di kala itu. Apa yang menyebabkan kejayaan umat itu? Tauhid, karena mereka mentauhidkan dan beriman kepada Allah SWT. Sehingga Allah tadi kita sebutkan di poin yang sebelumnya, sehingga Allah mengokohkan hati mereka, meneguhkan hati mereka, sehingga mereka tidak takut dengan jumlah pasukan yang begitu besar. Allah kokohkan hati mereka sehingga Allah mendatangkan kejayaan, kemenangan kepada mereka. Jadi ketauhidan kepada Allah mendatangkan kejayaan, kemenangan dalam satu umat. Maka ikhwani fiddin jamaah sekalian, jangan harap kita bisa membantu Palestina di sana, memenangkan Palestina di sana, kalau kita saja di sini belum mentauhidkan Allah, belum beriman kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menolong saudara-saudara kita di Palestina sementara akidah kita sendiri, tauhid kita sendiri masih rusak? Maka jangan berharap kita bisa memenangkan peperangan melawan musuh-musuh kita di sana. Jadi tauhid adalah sumber kemenangan dan kejayaan satu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara-saudara kita di Palestina dan menguatkan hati-hati mereka di atas keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh adalah tadi kita sebutkan jaminan surga langsung dari siapa? Allah. Yang ketujuh adalah jaminan surga langsung dari Rasulullah SAW. Kalau yang pertama tadi kan jaminan surga dari Allah, kalau yang sekarang jaminan surga dari Rasulullah SAW. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat yang mulia Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal." Rasulullah SAW, Nabi kita bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tiada sekutu baginya, dan dia bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, serta bersaksi bahwa Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, ya. Dan kemudian dia sampaikan kepada Maryam serta rohnya, dan dia beriman bahwasanya surga itu pasti dan juga neraka itu pasti benar adanya, maka Allah pasti masukkan dia ke dalam surga betapapun amal yang dia perbuat. Di syahidnya, poin intinya jamaah sekalian adalah kata Nabi SAW, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan dia beriman bahwasanya Rasulullah SAW adalah hamba dan utusan Allah, maka pasti akan Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah. Jadi dua kali kita dijamin. Yang pertama Allah yang menjamin bagi kita surga, ditambah lagi Rasulullah SAW menjamin bagi kita surga ketika kita syaratnya adalah beriman dan bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedelapan, dua lagi insyaallah kita selesai. Yang kedelapan, di antara bentuk kebahagiaan bagi orang yang bertauhid adalah dia mendapatkan kabar gembira dengan diharamkan neraka bagi orang yang bertauhid. Diharamkan neraka bagi orang yang bertauhid. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Itzban ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia dalam keadaan mengharapkan wajah Allah. Maksudnya dia ikhlas. Jadi Allah mengharamkan, tadi kita sudah sebutkan juga ayatnya, Innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah. Jadi Allah, kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya dia bertauhid, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka diharamkan neraka baginya. Ya. Yang kedua dari terakhir, yang kesembilan. Yang kesembilan adalah kabar gembira bagi orang yang bertauhid. Allah akan mudah mengampuni dosa-dosanya. Allah akan mudah mengampuni dosa-dosanya. Dalilnya Al-Quran Surah Muhammad ayat 19. Al-Quran Surah Muhammad ayat 19. Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat." Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan mohonlah ampun atas dosa-dosamu serta orang-orang yang beriman dari kalangan perempuan dan laki-laki.
poinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikuatkan dengan dalil yang berikutnya, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis qudsi. Ya. Dalil yang kedua menguatkan ayat yang tadi, masih di poin ke-9. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Tirmidzi dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, tetapi engkau mati dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun, maka niscaya aku akan memberikan ampunan sepenuh bumi kepada engkau." Jadi selama kita ini hamba yang berdosa, setiap hari kita melakukan dosa. Tapi meskipun kita melakukan dosa setiap hari dan kita membawa dosa tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, tetapi kita tidak membawa dosa kesyirikan, artinya kita berusaha untuk menjaga keimanan kita, kita tidak mencampur adukan keimanan kita dengan kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita sebagaimana dosa yang kita lakukan itu. Kita datang dan membawa dosa sebanyak bumi, sebesar bumi ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita sebesar itu pula. Jadi kebahagiaan yang ke-9 yang Allah janjikan adalah Allah mudah mengampuni dosa-dosa orang yang bertauhid. Yang terakhir. Ya. Mohon maaf ya, tadi sudah lewat waktunya. Yang terakhir, bahwa orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling gembira di akhirat nanti karena dia akan mendapatkan syafaat. Jadi orang yang bertauhid, orang yang bertauhid adalah manusia yang paling gembira di akhirat nanti karena mendapatkan syafaat. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika Abu Hurairah bertanya tentang manusia yang paling bergembira, jadi Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW, perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi SAW. Beliau, Abu Hurairah, pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang manusia yang paling bergembira yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Jadi nanti di hari kiamat nanti ketika kita dikumpulkan, maka yang hanya dapat memberikan syafaat adalah Rasulullah SAW. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Jadi Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah tentang orang yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Maka beliau menjawab, "As'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi." Kata Nabi SAW, manusia yang paling berbahagia yang mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dengan penuh keikhlasan dari dirinya. Jadi orang yang paling bahagia nanti yang mendapatkan syafaat di hari kiamat dari Rasulullah SAW adalah orang yang mengucapkan kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Maka sebagai penutup jamaah sekalian, dari semua paparan yang kita jelaskan sebagai penutup, dari sini kita bisa pahami bahwasanya inti dari agama yang harus senantiasa kita pelajari terus menerus semenjak kita balik sampai kemudian ajal menjemput kita, pokok dari agama yang harus senantiasa kita pelajari dan kita ulang-ulang terus adalah pelajaran akidah at-tauhid. Bagaimana beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana membersihkan keimanan kita dari kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian,
jangan bosan-bosan datang belajar akidah, belajar tauhid yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Harun di masjid ini, karena itulah wasilah yang mengantarkan kita mendapatkan keselamatan, mendapatkan kebahagiaan di dunia apalagi di akhirat nanti. Ini pesan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengistiqomahkan kita di atas keimanan, di atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas kalimat tauhid, di atas keimanan dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf sudah mengambil waktunya lewat. Jika ada yang benar, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan keliru, dan mohon maaf jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan dalam hati, kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana al-islam, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.